Assalamualaikum, halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Satrio Diningrat, dari Teknik Elektro 23, semester 5, NPM saya 41870032300006. Jadi di sini saya akan mempresentasikan tugas mata kuliah Sistem Mikroprosesor dan Mikrokontroler, jadi simak videonya ya. Arsitektur von Neumann versus Arsitektur Harvard. Arsitektur setiap mikrokontroler atau komputer mikro terutama mengacu pada susunan keseluruhan CPU penyusunnya. Ini berlaku untuk ROM dan RAM. Di sini, arsitektur Harvard dan von Neumann berfungsi sebagai dua cara utama mikrokontroler mendapatkan susunan CPU-nya dengan ROM dan RAM. Dalam artikel ini, kita akan membahas perbedaan antara arsitektur von Neumann dan Harvard secara detail. Namun, mari kita bahas keduanya secara singkat terlebih dahulu. Arsitektur von Neumann ini adalah jenis arsitektur komputer digital yang desainnya mengikuti konsep komputer dengan program tersimpan, yang menyimpan data program beserta data instruksi dalam memori yang sama. Fisikawan dan matematikawan ternama John von Neumann merancang arsitektur ini pada tahun 1945. Arsitektur Harvard ini adalah jenis arsitektur komputer digital yang desainnya mengikuti konsep dasar jalur sinyal, bus, terpisah dan penyimpanan terpisah untuk data dan instruksi. Jenis arsitektur ini pada dasarnya muncul untuk mengatasi hambatan umum arsitektur von Neumann. Perbedaan antara arsitektur von Neumann dan Harvard. Definisi. 1. Arsitektur von Neumann adalah jenis arsitektur komputer kuno yang mengikuti konsep komputer program tersimpan. 2. Arsitektur Harvard adalah jenis arsitektur komputer modern yang mengikuti konsep model berbasis relay oleh Harvard Mark I. Alamat fisik. 1. Von Neumann menggunakan satu alamat fisik tunggal untuk mengakses dan menyimpan data dan instruksi. 2. Harvard menggunakan dua alamat fisik terpisah untuk menyimpan dan mengakses instruksi dan data. Bus, jalur sinyal. 1. Von Neumann menggunakan satu jalur sinyal umum, bus, membantu dalam transfer instruksi dan data. 2. Harvard menggunakan bus terpisah untuk transfer data dan instruksi. Jumlah siklus. 1. Von Neumann memerlukan 2 siklus jam untuk mengeksekusi satu instruksi. 2. Harvard mengeksekusi instruksi apapun hanya dengan menggunakan satu siklus tunggal. Persyaratan perangkat keras. 1. Dibandingkan dengan arsitektur Harvard, arsitektur von Neumann membutuhkan arsitektur yang lebih sedikit karena hanya perlu menjangkau satu memori umum. 2. Arsitektur Harvard membutuhkan lebih banyak perangkat keras. Hal ini karena memerlukan set data dan bus alamat terpisah untuk memori individual. Penggunaan ruang. 1. Arsitektur von Neumann ini tidak membuang-buang ruang. Hal ini karena memori instruksi dapat memanfaatkan ruang yang tersisa dari memori data. Hal ini juga dapat terjadi sebaliknya. 2. Arsitektur Harvard dapat mengakibatkan pemborosan ruang. Hal ini disebabkan oleh memori instruksi yang tidak dapat memanfaatkan sisa ruang dalam memori data. Hal ini juga tidak dapat terjadi sebaliknya. Bus, jalur sinyal. 1. Kecepatan eksekusi arsitektur von Neumann relatif lebih lambat. Hal ini disebabkan karena ia tidak mampu mengambil instruksi dan data secara bersamaan. 2. Kecepatan eksekusi arsitektur Harvard secara keseluruhan relatif lebih cepat. Hal ini dikarenakan prosesornya, dalam hal ini, mampu mengambil instruksi dan data secara bersamaan. Berikut adalah merupakan diagram dari arsitektur CISC dan RISC. Arsitektur RISC. Reduced Instruction Set Computing, RISC, adalah arsitektur komputer yang mengutamakan kemudahan pengoperasian dan kecepatan dalam melakukan tugas-tugas tertentu. Arsitektur RISC memiliki jumlah instruksi yang relatif sedikit dan setiap instruksi memiliki waktu eksekusi yang konstan. Instruksi-instruksi pada arsitektur RISC terdiri dari operasi-operasi sederhana yang dapat dilakukan dengan cepat. Contoh arsitektur RISC yang populer adalah ARM dan MIPS. Kelebihan arsitektur RISC adalah performa yang cepat, karena setiap instruksi memiliki waktu eksekusi yang konstan. Arsitektur RISC juga memiliki kompleksitas yang lebih rendah, sehingga lebih mudah untuk diperbaiki jika terjadi kesalahan dalam sistem. Selain itu, RISC juga dapat menghasilkan kode yang lebih ringkas, sehingga dapat mengurangi ukuran program dan mempercepat waktu eksekusi. Kekurangan dari arsitektur RISC adalah kurangnya fleksibilitas dalam penggunaan instruksi-instruksi yang lebih kompleks. Beberapa tugas yang membutuhkan instruksi yang lebih kompleks harus dipecah menjadi beberapa instruksi sederhana, yang dapat memperpanjang waktu eksekusi. Arsitektur CISC. Complex Instruction Set Computing, CISC,
adalah arsitektur komputer yang menggunakan instruksi-instruksi yang lebih kompleks dan beragam untuk melakukan tugas-tugas tertentu. Instruksi-instruksi pada arsitektur CISC dapat melibatkan beberapa operasi yang lebih kompleks, seperti operasi matematika dan logika yang rumit. Contoh arsitektur CISC yang populer adalah x86 dan Intel Pentium. Kelebihan arsitektur CISC adalah kemampuan untuk menjalankan instruksi-instruksi yang lebih kompleks, sehingga memungkinkan tugas-tugas yang lebih kompleks dapat dilakukan dengan lebih cepat. 1. Lebih kompleks. Arsitektur CISC cenderung lebih kompleks dibandingkan dengan arsitektur RISC. Hal ini karena instruksi-instruksi yang digunakan pada arsitektur CISC memiliki berbagai macam varian dan kompleksitas yang berbeda-beda. Kompleksitas ini dapat mempengaruhi kecepatan eksekusi program dan meningkatkan risiko kesalahan pada sistem. 2. Kurang efisien. Karena kompleksitasnya yang tinggi, arsitektur CISC cenderung membutuhkan lebih banyak ruang pada memori, sehingga memori menjadi lebih terbatas dan kurang efisien. Selain itu, arsitektur CISC juga dapat membutuhkan waktu yang lebih lama untuk menjalankan instruksi tertentu. 3. Kurang fleksibel. Meskipun arsitektur CISC dapat menjalankan instruksi yang kompleks, namun arsitektur ini kurang fleksibel dalam hal modifikasi dan pengembangan sistem. Hal ini disebabkan karena kompleksitas instruksi yang sulit diubah dan dikembangkan, sehingga sulit untuk melakukan penyesuaian sistem yang lebih modern dan canggih.